Syarul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu kegembiraan di malam hari ini kita berjumpa di dalam kajian ini, walaupun ada sedikit kendala teknis sehingga terlambat, dan juga suasana hujan deras di kota Makassar. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua, dan pada saat hujan itu termasuk doa mustajabah. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan salih, ilmu yang mewariskan rasa takut di dalam hati, ilmu yang selalu menerangi jiwa, menghidupkan hati-hati kita semua supaya menjadi hati yang selamat, hati yang dikatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari tatkala hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Tema kajian kita yang dipilih pada malam hari ini adalah ilmu yang menghidupkan hati. Ada baiknya kita membangun tema kajian ini dengan sebuah ucapan dari salah seorang ulama as-salaf terdahulu. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala, di biografi Yahya bin Ammar As-Sijistani, imam ahli hadits dan seorang penasihat yang mendalam kalimat-kalimatnya, dari ulama Sijistan yang wafat pada tahun 422 Hijriah. Wafat pada tahun 422 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Kata Yahya bin Ammar As-Sijistani rahimahullah, al-ulumu khamsatun. Ilmu itu ada 5. Ilmu itu ada 5. Ilmun huwa hayatuddin wa huwa ilmu tauhid. Ada ilmu yang merupakan kehidupan agama. Dan ilmu ini adalah ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa ilmun huwa qutuddin wa huwa al-idhatu wa dzikr. Dan ada ilmu yang merupakan konsumsi yang menguatkan agama, makanan yang membangun agama. Itulah al-idhah, nasihat-nasihat, dan ad-dzikr, serta dzikir-dzikir. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ilmun wa ilmun huwa dawa'uddin wa huwa al-fiqh. Dan ada ilmu yang merupakan obat di dalam beragama, dan itu adalah ilmu fikih. Itu adalah ilmu fikih. Kemudian yang keempat, wa ilmun huwa da'uddin. Dan ada ilmu itu penyakit di dalam beragama. Penyakit di dalam beragama. Wa huwa akhbarun ma waqa'a bainas salaf. Ini terkait dengan berita-berita, menyingkap atau membicarakan sejarah-sejarah pertikaian yang terjadi di tengah para salaf, di tengah para as-salaf terdahulu, khususnya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang kelima, wa ilmun huwa alaquddin. Dan ada ilmu, ini adalah ilmu kebinasaan seorang dalam beragama. Wa huwal kalam. Dan itu adalah ilmu kalam, ilmu filsafat.
Maka ini muncul dari seorang ulama terkenal dari Sijistan yang telah mengalami berbagai menyaksikan fase-fase manusia. Iya. Dan beliau berucap sesuatu yang menggambarkan terkait dengan ilmu itu. Apa ilmu yang harusnya kita pelajari? Ilmu yang menghidupkan, ilmu yang merupakan makanan jiwa, konsumsi hati, dan ilmu yang merupakan obat di dalam beragama. Sekaligus beliau ingatkan dua ilmu yang berbahaya, ilmu yang merupakan penyakit, kalau orang mempelajarinya bisa membawa penyakit baginya dalam beragama, dan ada ilmu yang bisa membinasakannya. Ada ilmu yang bisa membinasakannya. Dan ini pembagian-pembagian keluar dari lentera keilmuan para as-salaf terdahulu, menggambarkan kedalaman ilmu, keluasan pengetahuan, dan cakupan ma'rifat akan ilmu-ilmu yang berjalan di tengah para ulama dari semenjak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga di hari beliau, rahimahullahu taala. Iya, ilmu itu kita bisa pahami dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Thabit atau Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berdoa dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan saya berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak khusyuk atau hati yang tidak khusyuk. Dan saya berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Serta saya berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Ini 4 hal ya, kita harusnya selalu berlindung kepada Allah. Jangan sampai 4 hal ini menimpa kita. Kita memohon kepada Allah agar supaya kita dihindarkan dari 4 hal ini. Yang paling pertama adalah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu kata para ulama terbagi 2. Ada ilmu yang memang diharamkan di dalam agama. Seperti ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu filsafat. Itu ilmu-ilmu diharamkan di dalam agama. Dan yang kedua, dari jenis ilmu yang bermanfaat, dia adalah ilmu yang lurus sebenarnya, hanya saja dia pelajari dan tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Padahal dia mampu untuk mengamalkannya. Tidak ada penghalang baginya untuk mengamalkannya. Maka ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Maka itu 2 jenis dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itulah untuk seorang hamba harusnya ia selalu memperhatikan kondisi dirinya. Memperhatikan akan kondisi hatinya. Dan itu menakjubkan sekali ya. Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum min dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun i'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha. Tidakkah sudah sepantasnya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati-hatinya, tunduk hati-hatinya itu terhadap kebenaran yang turun.
Dan janganlah orang yang beriman itu seperti ahlul kitab, yang sudah sampai ilmu kepadanya, akhirnya terpisah oleh masa, atau berlalu masa yang panjang, hati-hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan dari mereka adalah fasik. Kemudian Allah setelah ayat ini ketika turun, kata Ibnu Mas'ud, ini keislaman kami baru 4 tahun, kami sudah ditegur dengan ayat ini. Kami sudah ditegur dengan ayat ini. Ini ayat dari ayat-ayat yang turun di Mekah. Ya. Jadi dicela orang-orang yang hatinya itu tidak bergetar dengan kebenaran yang turun, ayat-ayat Al-Quran, dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelahnya Allah berfirman, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha." Ketahuilah bahwa Allah lah yang menghidupkan bumi yang mati. Ya. Menghidupkan bumi setelah matinya. Ada bumi yang gersang, tidak bisa hidup, tumbuhan mati. Tapi Allah turunkan hujan. Bumi itu menjadi hidup. Allah Maha mampu menghidupkan itu. Kata Ibnu Katsir memberi isyarat bahwa ini dari keterkaitan yang sangat dekat kepada ayat sebelumnya. Ketika disebut bahwa Allah menghidupkan bumi yang mati, maka itu menunjukkan ilmu agama itu menghidupkan hati, menghidupkan jiwa. Karena orang yang mempelajari ilmu, itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya. Malah di beberapa ayat itu dijelaskan tentang kehidupan yang sebenarnya itu dengan penjelasan yang sangat tegas sekali. Karena manusia dibagi menjadi 2. Golongan yang pertama ada yang mayat. Tadinya mayat sebelum mengenal petunjuk. Setelah itu dihidupkan. Dan golongan yang kedua, mayat di dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya. Dan ini 2 golongan dari manusia ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Al-Qur'an di surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mayat lalu kami hidupkan dia, kami beri untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Kami beri untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Apakah sama orang-orang yang seperti ini dengan orang yang mayat dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Tidak mau keluar darinya. Iya. Ya, luar biasa diberi perbandingan di dalam ayat ini untuk membedakan antara 2 golongan. Membedakan antara 2 golongan. Jadi ada orang yang tadinya dia mayat, tidak mengenal petunjuk, tidak kenal ilmu. Tapi Allah beri kepadanya hidayah. Dia kenal keislaman. Dia kenal petunjuk. Dia belajar ilmu. Maka itu seakan-akan Allah menghidupkannya. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Allah menghidupkannya. Dan dia diberi cahaya dari cahaya keimanan yang menerangi jalannya di tengah kegelapan. Nah, tidak sama golongan yang pertama ini dengan golongan yang kedua. Mereka mayat dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya. Sudah mayat dalam kegelapan, tidak mau pula keluar dari hal tersebut. Iya. Karena itu harus kita sadari ya bahwa ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk umat Islam ini dijadikan sebagai pintu ketaatan yang sangat besar dan sangat luas sekali.
Itu adalah nikmat yang patut kita syukuri. Nah, mempelajari ilmu inilah yang merupakan pokok keselamatannya, sumber kebahagiaannya, hal yang menghidupkan hatinya, perkara yang membangun kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya, untuk keselamatan negeri akhiratnya. Iya. Karena itu di banyak ayat ilmu agama itu disebut sebagai cahaya. Disifatkan dengan mubin, sangat terang. Malah disebut sebagai ruh. Ruh pada seseorang. Dia hanya bisa hidup dengan hal itu. Allah berfirman kepada nabinya, mengingatkan nikmatnya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Iya. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Itulah ilmu agama ini. Wahyu yang diwahyukan kepada Nabi itu disebut ruh. Disebut ruh. Dengan ruh ini orang bisa hidup. Iya. Seorang itu bisa hidup. Kamu ya Muhammad sebelumnya tidak kenal apa itu Alkitab, tidak pernah kenal apa itu Al-Quran, tidak pernah kenal apa itu iman. Dua nikmat ini sebelumnya kamu tidak kenal. Tapi Allah anugerahkan itu kepada kamu. Dan kami jadikan agama ini sebagai cahaya. Kami jadikan agama ini sebagai cahaya yang kami beri hidayah dengannya. Siapa yang kami hendaki dari hamba-hamba kami. Jadi dalam satu ayat digabungkan dua sifat. Ruh dan cahaya. Ya, sumber kehidupan dan sumber penerangan dan kejelasan. Dan inilah dua pokok yang diperlukan dalam kehidupan. Al-haya, kehidupan itu sendiri, dan an-nur, cahaya itu. Dan ini dikumpulkan pada agama dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ilmu itu di dalam mempelajarinya ada hal-hal yang terkait dengan kewajiban kita. Dia secara umum adalah kewajiban. Cuma fardunya itu terbagi dua. Ada fardu kifayah dan ada fardu ain. Syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dan ini hadits datang dari berbagai jalur, dikumpulkan oleh Suyuti rahimahullah, 49 jalur periwayatan untuk hadits ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Faridah. Kewajiban itu terbagi dua. Ada fardu ain, ada ilmu jenisnya fardu ain. Wajib ain atas setiap orang mempelajarinya. Sama dengan sholat 5 waktu. Itu fardu ain namanya. Dan ada ilmu jenis yang kedua, sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah dipelajari oleh jumlah yang cukup dari umat Islam ini, maka gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Yaitu fardu kifayah namanya. Sama seperti sholat jenazah. Kalau jenazah itu sudah disolati oleh jumlah yang cukup, maka gugur kewajiban atas muslim yang lainnya. Ilmu yang sifatnya fardu ain, yang wajib atas setiap person, setiap orang dari muslim, itu ilmu yang terkait dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang dengannya dia mengangkat kewajiban-kewajibannya, rukun-rukun Islamnya. Ilmu yang dengannya dia beribadah kepada Allah dengan benar. Ilmu
yang dengannya dia bisa bersyahadat saat sakaratul maut. Ilmu yang fardu ain itu ilmu yang menyebabkan dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ilmu yang fardu ain yang wajib dia pelajari itu ilmu yang dengannya dia selamat di akhirat. Bisa menjawab pertanyaan di padang mahsyar di hari kiamat dan bisa selamat di akhirat. Nah, itu ilmu fardu ain namanya. Kita tidak lolos dari pertanggungjawaban. Pada setiap ilmu yang fardu ain ini akan ditanya secara khusus. Tapi kalau dia fardu kifayah, itu adalah pelengkap, penyempurna. Semakin seorang itu luas pada mempelajari ilmu yang sifatnya fardu kifayah, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Diangkat beberapa derajat. Ini namanya ilmu yang wajib untuk dipelajari. Karena itu dari keindahan ilmu ini, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba itu akan membawa untuk dirinya berbagai akhlak yang tinggi, berbagai keadaan dan kondisi yang membangun jiwanya, membangun amalan-amalannya. Iya. Apalagi hati itu, hati manusia itu berjenis-jenis, beraneka ragam. Di antara hati itu ada hati yang mati. Itu tidak bisa menerima petunjuk. Di antara hati ada hati yang sakit. Hati yang sakit. Ini dia sebagiannya bisa dia terima, sebagiannya lagi dia tidak terima. Itu hati yang sakit namanya. Dan ada hati yang selamat. Ini hati yang paling bagus. Dan ilmu itu membawa kepada keselamatan hati. Itu dari keindahan ilmu. Dari keindahan mempelajari ilmu agama. Karena itu ilmu adalah dasar dan asas dalam keimanan. Banyak ayat itu ketika ditafsirkan, alladzina amanu, itu sejumlah ayat ditafsirkan oleh para ulama dengan mana orang-orang yang berilmu. Karena tidak tergambar keimanan itu tanpa ilmu. Iman itu ada dibangun di atas pengetahuan juga. Ketika dia sudah tahu, maka dia bisa membenarkan, bisa mengimani, dan mengamalkannya. Jadi dia dibangun di atas ilmu, di atas pengetahuan. Maka dia adalah, ilmu ini terkait dengan pokok iman yang membenarkan keimanannya, dan ilmu juga itu mencakup penyempurna keimanan. Apakah penyempurna yang bersifat wajib atau penyempurna yang bersifat mustahab? Ya. Dan dengan ilmu ini tetap keimanan di hatinya hilang dari segala bentuk kemunafikan. Keluar hatinya dari segala bentuk kemunafikan. Karena kadang kemunafikan menimpa hati seseorang itu disebabkan karena kurangnya ilmu. Disebabkan karena kurangnya ilmu sehingga ada bentuk kekurangan pula di dalam keimanannya. Iya. Dan sebagaimana ciri kaum munafikin itu adalah orang-orang yang meremehkan ilmu dan meremehkan para ulama. Itu ciri kaum munafikin. Karena itu ketika kaum munafikin mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya, ma balu qurra'ina haula, ada apa dengan ahli qira'ah kita itu? Itu bahasa untuk orang yang berilmunya ya. Di masa Nabi dan para sahabatnya.
Mereka ini katanya paling penakut kalau berjumpa dengan musuh, paling senang mengenyangkan dirinya, paling begini dan begini. Itu celaan terhadap ulama sahabat namanya, orang-orang yang berilmu. Maka turun ayat terkait dengan orang yang berucap ini. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok. Jangan kalian meminta maaf. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Itu ciri kemunafikan. Iya. Makanya kurangnya ilmu itu kadang bisa membawa kepada berbagai hal yang membinasakan hamba. Membawa kepada hal yang membinasakan hamba. Kemudian dari keindahan ilmu ini dalam menghidupkan hati, menghidupkan jiwa. Ilmu itu adalah thabat wa tathbit. Adalah keteguhan dan hal yang mengukuhkan, hal yang meneguhkan. Menghilangkan keraguan, menghilangkan kegoncangan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh, kalimat yang kuat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dikuatkan dengan hal itu. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat masuk di dalamnya di alam kubur. Diteguhkan ketika menjawab pertanyaan malaikat. Dan masuk di dalamnya ketika dia melewati berbagai kejadian pada hari kiamat. Pada mahsyar, di pertanyaan pada mahsyar. Melewati jembatan as-sirat, melewati neraka jahannam, waliyadzubillah. Dia akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka itu tathbit. Dan diberikan untuk orang yang berilmu. Diberikan untuk orang yang berilmu. Makanya ketika ada fitnah-fitnah, ada hal yang tidak jelas, ada hal yang samar, yang teguh itu adalah orang yang berilmu. Iya. Yang teguh adalah orang-orang yang berilmu. Nah itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yaral ladzina utul ilm alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq." Dan orang-orang yang berilmu lah yang bisa melihat apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Dan ketika Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya menjadi fitnah bagi manusia, maka yang teguh waktu itu adalah orang-orang yang berilmu. Iya. Itu kisahnya patut kita renung ya di dalam Al-Quran. Dikatakan dalam Al-Quran, "Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haddin 'adzim." Maka keluarlah Qarun ini dengan pakaian kemegahannya. Dengan pakaian kemegahannya. Qarun yang penuh dengan harta kaya raya ini, yang kunci-kunci hartanya, ini baru kuncinya saja ya, kunci-kunci hartanya itu sulit dipikul oleh sekelompok laki-laki yang kuat sekali. Ini baru kunci-kunci hartanya. Ya belum terbayangkan ya bagaimana hartanya. Sampai menjadi perumpamaan itu. Kalau orang dapat harta galian misalnya, itu di Indonesia dibilang harta karun. Itu dari Qarun itu. Ya. Maka dia keluar dengan pakaian kemegahannya. Nah, terjadilah fitnah. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai andai kata kami seperti Qarun ini. Qarun ini dapat bagian yang besar. Ini miskin ya, orang-orang dianggap dari keutamaan itu adalah dengan harta. Padahal harta itu bukan ciri keutamaan. Sebab harta itu diberi kepada seorang mukmin dan diberi kepada non-mukmin. Semuanya diberi dari harta.
Iya, dan itu bukan ciri keutamaan. Karena itu yang kuat adalah orang-orang yang berilmu. Makanya di kelanjutan ayat dikatakan, atau di ayat setelahnya, wa qala alladziina utul ilm waihakum thawabullahi khairun indallahi, dan berkatalah orang-orang yang berilmu, waihakum, betapa kasihannya kalian. Ya, balasan di sisi Allah itu lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Wa ma yulaqqaha illa sabirun. Tapi tidak ada yang bisa menanggung itu kecuali orang-orang yang bersabar. Iya. Karena itu kata Abul Aliya terkait dengan dua ayat ini, beliau baca sampai firman-Nya, wa qala alladziina utul ilm waihakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqqaha illa sabirun. Maka kata Abul Aliya rahimahullahu ta'ala, atau disebut dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kata beliau, inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu jahil wa idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Kata beliau, sungguhnya fitnah ini apabila baru datang, orang yang berilmu itu tahu. Itu ketajamannya orang yang berilmu ya, dan dari keutamannya. Jadi kalau ada fitnah, baru terlihat tanda-tandanya, ciri-cirinya, langsung mereka tahu ini fitnah. Tapi kalau orang jahil nanti, kalau fitnahnya sudah terjadi, sudah mereka lihat berbagai prahara, berbagai kerusakan dan kekacauan yang menimpa manusia, baru orang jahil berkata, oh sedang terjadi fitnah rupanya. Nah, itu ilmu itu memberikan ketajaman di dalam menilai, di dalam membedakan. Iya. Karena itu orang-orang yang berilmu, itu orang-orang yang diteguhkan. Di tengah manusia keheranan, bimbang, goncang, mereka akan kuat. Kuat di atas ilmu. Karena itu di hadits yang mutawatir, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, hatta ya'ti amrullah wa hum ala dhalik. Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku, mereka zahir di atas kebenaran, tampak di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka dan orang yang mencela mereka sampai hari kiamat. Imam Ahmad dan selainnya berkata yang dimaksud adalah ahli hadits. Kalau bukan ahli hadits, kata Imam Ahmad, nggak tahu, saya nggak tahu lagi siapa lagi orangnya. Sebab ahli hadits itu, itulah orang-orang yang menyandang agama Rasulullah SAW di masa itu. Mewarisi agama murni dari masa ke masa hingga di masa Imam Ahmad, dan itu yang mereka wariskan kepada orang-orang yang datang setelahnya. Dan agama yang murni ini akan disandang pada setiap generasi oleh sekelompok orang. Karena itu kemurnian agama akan selalu ada dan selalu terjaga. Iya, akan selalu terjaga. Dan dibuat satu risalah khusus oleh, satu buku khusus oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, menjelaskan syaraf ashabul hadits, keutamaan para ulama ahli hadits. Salah satunya terkait dengan hadits yang saya bacakan tadi. Iya. Yaitu dari keutamaan ilmu. Ilmu itu menguatkan. Selain daripada itu, ilmu itu akan membawa seorang itu kepada berbagai jenjang ibadah. Apakah ibadah yang terkait dengan hati, ibadah yang terkait dengan lisan, atau ibadah yang terkait dengan anggota tubuh, atau ibadah yang terangkai dari tiga hal ini. Ya, sebab seorang kalau ingin beribadah, harus dengan ilmu. Bagaimana caranya dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu? Iya. Itu bahasa-bahasanya memang seperti itu yang dipakai dalam Al-Quran. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berjalan di atas jalannya, itu harus ada jalannya. Ya,
harus ditempuh jalannya, dan itulah jalan dalam ilmu itu ada. Dan dia adalah seorang mukmin. Nah, itu bahasa mukmin itu mencakup keilmuan di dalamnya. Harus memiliki dari ilmu yang menyebabkan benar keimanannya, teguh keimanannya. Dan dia adalah seorang mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka ini orang-orang yang upayanya itu disyukuri. Ayat ini kata para ulama, ini mengumpulkan 3 misi utama para nabi dan para rasul. Sebab para nabi dan para rasul itu misi utama mereka ada 3. Yang pertama memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi. Kemudian yang kedua menerangkan jalan menuju kepada Allah. Kemudian yang ketiga menjelaskan balasan yang akan dituai di akhirat. Ya, keutamaan bagi siapa yang mengikuti jalan dan bahaya serta adab bagi siapa yang keluar dari jalan. Itu 3 perputaran dakwah para nabi dan para rasul berada di dalam satu ayat. Ya, dan pokok yang paling pertama mengenalkan siapa Allah yang diibadahi. Maka ilmu itu akan membuat seorang itu mengenal siapa yang dia ibadahi. Dengan ilmu itu dia bisa mengenal bagaimana ibadah-ibadah yang terkait dengan hati, berupa keikhlasan, berupa harapan, rasa takut, kecintaan, yang bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala, rahba, khusyuk, ya, kerinduan, dan selainnya dari ibadah-ibadah yang banyak terkait dengan hati. Demikian pula apa yang terkait dengan tubuh, ya, ibadah yang terkait dengan tubuh dalam bentuk dia melakukan sholat 5 waktu, atau dalam bentuk dia mengeluarkan sedekah, ataupun yang paling kecilnya dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Demikian pula ibadah yang terkait dengan lisan, dzikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Itu semuanya bisa dia kenal bentuk-bentuk dari ibadah itu dengan ilmu. Khususnya amalan hati. Satu dari amalan hati kadang berjenjang di situ tingkatan manusia. Berjenjang tingkatan manusia. Ya, karena itu jangan, kalau ingin memperbaiki persaingan dalam akhirat, itu pokok yang harus dipelajari adalah ilmu. Sebab itulah yang memperbaiki hati, menghidupkan hati, dan dari kelurusan hati itu, nah itu artinya dia sudah punya modalnya untuk melengkapi dari rukun-rukun keimanan dan keislamannya pada amalan-amalan yang zahir, pada amalan-amalan yang terkait dengan lisan dan terkait dengan anggota tubuhnya. Itu pintu luas sekali. Karena itu kata sebagian dari as-salaf rahimahullah, kata Tasturi, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala sadaqatin wala siyam walakin sabaqakum bisyai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu tidak pernah mendahului kalian dengan sesuatu, mendahului kalian dengan banyaknya dia sholat, banyaknya dia puasa, banyaknya dia bersedekah. Tapi Abu Bakar itu mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Bercokol di dalam hatinya. Ilmu itu dari pokok kebaikan. Dari pokok kebaikan. Makanya orang-orang yang berilmu itu beda cara menatapnya. Dia menatap kehidupan beda dengan orang biasa. Iya. Orang yang berilmu itu diamnya saja itu adalah hikmah. Bicaranya adalah ilmu. Bicaranya adalah ilmu. Orang yang berilmu itu kadang dia duduk-duduk saja, dia bisa berpahala sepenuh langit dan bumi. Bisa berpahala sepenuh langit dan bumi. Tapi orang yang jahil, kadang dia duduk-duduk, dia bisa berdosa sepenuh langit dan bumi. Karena kejahilan. Sehingga hatinya itu penuh dengan berburuk sangka kepada Allah. Sedikit harapannya. Itu sumber keburukan. Itu membahayakan. Obatnya itu dengan dia belajar ilmu. Dia mempelajari ilmu. Iya. Ini ucapan yang saya ucapkan ini dari
bahasa para ulama, tidak ada yang mengerti kadarnya. Kecuali orang yang menyelami ilmu. Mendalaminya. Orang yang menyelami ilmu dan mendalaminya. Makanya orang yang berilmu itu juga kadang di dalam bidang ilmu tertentu atau di dalam bidangnya beda cara melihatnya. Iya. Karena seorang ahli hadits itu kalau dia bahas sebuah hadits, dia yakin ini bersambung kepada Nabi. Seakan-akan dia dengar Nabi yang berucap. Saking yakinnya dia akan hal tersebut. Tapi kalau orang jahil, ya beda cara menatapnya. Makanya dari orang-orang yang kurang terpelajar, tidak paham ilmu hadits, itu kadang berucap, oh ini hadits-hadits Nabi dipalsukan, buku-buku hadits dipalsukan. Ini karena kejahilan. Andai kata dia punya ilmu tentang syariat, agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, andai kata ada orang yang berdusta di tengah lautan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka besok paginya akan ketahuan si fulan ini berdusta di tengah lautan. Iya. Atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Ucapan Imam Syafi'i. Ya makanya belajar supaya tahu bagaimana kedalamannya para ulama ahli hadits itu. Tidak mungkin ada buku yang bisa, buku hadits apalagi seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dipalsukan. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Dan ini uraiannya perlu penjelasan, sebenarnya terkait dengan ilmu. Tapi orang-orang jahil dia tidak masuk akal tentang hal tersebut. Masalahnya itu terkait dengan masalah ilmu itu tadi. Jadi memang mempelajari ilmu ini subhanallah itu adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Kemudian ilmu ini dari keindahannya yang menata hati, ilmu itu akan membawa seseorang untuk ikhlas. Semakin mengikhlaskan amalannya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kami dulu itu belajar, kami tidak punya niat yang besar. Ya belajar begitu aja. Tapi ternyata ilmu itu dia nggak mau dituntut kecuali dengan keikhlasan. Maka kami pun mengikhlaskan niat-niat kami. Jadi ilmu itu bisa membawa seorang itu kepada keikhlasan. Sehingga dia belajar itu hanya untuk Allah. Dengan ilmu pula dia terhindar dari penyakit riya. Dengan ilmu pula dia terhindar dari penyakit-penyakit hati. Terhindar dari penyakit-penyakit hati. Iya. Itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Nah, ilmu itu ilmu syariat namanya. Dipelajari. Itulah 3 jenis ilmu disinggung oleh Yahya bin Ammar. Ada ilmu tauhid. Ada ilmu terkait dengan nasihat mendalam dan dzikir. Ada ilmu yang terkait dengan fikih dalam agama. Itu ada aturan-aturannya semuanya. Dan itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Bukan pada ilmu kalam, bukan pada ilmu tasawuf. Itu adalah ilmu-ilmu yang merusak. Pengetahuan-pengetahuan yang membahayakan hati. Pengetahuan-pengetahuan yang membahayakan hati. Kalau dia katakan misalnya tasawuf itu memperbaiki hati, itu omong kosong. Itu hanya ucapan pada sebagian orang saja. Ya, orang-orang yang berbicara tasawuf saja seperti Al-Ghazali rahimahullah, beliau bertobat darinya. Karena makna dari tasawuf yang dipakai oleh manusia di belakangan ini, itu beda dengan makna tasawuf yang dipakai oleh sejumlah ulama di masa dahulu. Ya, karena itu Al-Junaid ketika disebut tasawuf itu, beliau bahasakan, itu beliau kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Segala hal yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekarang enggak, orang tasawuf itu kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, itu kamu aneh namanya. Mengajak kepada pemahaman keliru, pemahaman berbahaya kata bahasa mereka. Ya, kenapa? Sebab mereka itu memahaminya dengan pandangan sendiri. Nah, ini jangan dilihat pada zahirnya, harus ada dilihat kepada makna batinnya. Ketika kita tanya, kamu melihat dari makna batin, dari sudut mana? Apa dasar ilmunya? Ya bahasa Arabnya aja kadang nggak tahu.
bisa bahasa Arab tapi tidak belajar dari ilmu usul fikih, tidak belajar dari maqasidus syariah, tidak belajar dari ilmu hadits, tidak belajar dari ilmu bahasa, tidak belajar dari ilmu-ilmu yang membenarkan dia untuk bisa berdalil dan mendalami pembahasan. Nah, itu kan namanya seseorang masuk ke dalam hal yang membahayakan pembahasan ilmu agama. Ilmu itu ada jalannya. Ada jalannya. Dan jelas tuntunan-tuntunannya. Karena itu alhamdulillah ilmu agama itu terjaga. Ilmu agama itu terjaga. Itu ilmu apabila baik dan benar, lurus, itu akan menghidupkan hati. Bahasa orang itu dia akan mengagungkan ayat-ayat Al-Quran, hadits Rasulullah SAW. Jadi kalau dia berbicara ilmu, pasti di lisannya itu selalu ada dalil dari Al-Quran dan hadits. Sebab itu sumber ilmu. Ya. Dan yang bisa berdalil dengan seperti itu perlu pemahaman. Perlu pemahaman. Dan itu perlu fikih. Karena itu ada cara memahami fikih dalam agama. Orang memakai jalan madhab misalnya. Ya, ketika dia belajar dari madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada usul madhab beliau. Ya, ada metodologi beliau di dalam memahaminya. Karena itu ada rincian di dalam usul di madhab beliau. Dan ada rincian di dalam pembahasan-pembahasan yang beliau uraikan terkait dengan fikih. Dan ada hal-hal yang dikaji dari berbagai sudut yang lainnya. Dari pembahasan ilmu usul fikihnya, kaidah-kaidah fikihnya, dari pembahasan maqasidus syariahnya, pembahasan tertentu terkait dengan tata negara, terkait dengan kehidupan, terkait dengan politik. Nah, itu ada semuanya pembahasan-pembahasannya. Iya. Tapi itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang menjadi masalah sekarang ini orang-orang yang tidak senang kalau diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Memang orang-orang kalau ditanya dalil sulit dia menyebutkannya. Itu yang seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Iyakum wa ashabul ahwa. Hati-hati kalian dari pengikut hawa nafsu. Ya, atau ashabul ra'i, orang-orang yang cuma mengandalkan pikirannya. Ya, fainahum a'da'us sunan. Mereka ini adalah musuh-musuh sunnah. Ayathum ahadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyahfadhuha. Mereka ini sulit menghafal hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berucap dengan pikirannya sendiri. Kalau ada ayat atau hadits ya dia tafsirkan seenaknya sendiri. Kalau ditanya dari mana cara kamu memahaminya, tidak kelihatan sudut ilmunya. Ilmu itu tidak seperti itu. Jadi ilmu itu kalau dia punya ilmu, itu kelihatan rasa takut seseorang. Dan dia berbicara dengan benar. Ilmu itu membawa kepada keikhlasan. Sebab memang sudah terukur semuanya ilmu itu. Tidak perlu dia menonjolkan dirinya pun, orang akan tahu orang yang berilmu dari yang tidak berilmu itu siapa. Sebab ilmu itu ada cahaya, terlihat pada ilmu itu sendiri. Dan cahaya itu, hidayah Allah itu, Allah tunjukkan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yaghillu alaihinna qalbun mri'in muslim." Ada 3 hal. Yang 3 hal ini tidak akan membawa dengki, penyakit di dalam hati seorang muslim. Yang paling pertama adalah ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Nah, itu fungsi dari ilmu itu. Ikhlas itu terkait. Ya. Demikian pula wa manasahatu ulatil amr, menasihati para pemimpin. Nasihati para pemimpin. Itu ciri dia memiliki ilmu. Ya, kalau dia seorang alim, ketika dia melihat misalnya ada hal yang perlu dia perbaiki, dia memperbaikinya dengan cara yang benar, munasahah. Berlaku tulus. Berlaku tulus. Orang yang tulus itu menunjukkan hatinya bagus. Dia lihat ada kekeliruan, dia perbaiki. Ada kesalahan, dia tegur, tapi dengan cara yang benar. Bukan dibeberkan di depan umum. Tapi dia datangi orang yang bersangkutan. Dia nasihati. Kalau tidak dia nasihati, tidak bisa dia nasihati, maka dia doakan. Dia berdoa kepada Allah, kebaikan. Kemudian yang ketiga dari hal yang
mensucikan hati itu adalah luzum jamaatil muslimin. Dia tetap komitmen di atas kebersamaan di tengah kaum muslimin. Ikut dalam kebersamaan itu penting. Itu prinsip penting. Iya. Karena itu ciri orang radikal itu mudah diketahui. Orang-orang yang radikal. Lihat aja kalau dia senang bicara terhadap pemerintah. Ya senang membuat statement-statement yang menjadikan kegaduhan di tengah masyarakat. Membenci kepada pemerintahnya. Nah, itu ciri kelihatan. Dan itu bisa terlihat. Seorang mengaku apapun, kalau itu terlihat dalam perbuatannya, perilakunya, itu ciri disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Dan Nabi SAW menunjukkan dari sekelompok manusia yang akan muncul di masa mendatang, ciri-cirinya seperti itu. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Makanya jalan ilmu itu penting sekali seorang belajar. Supaya dia mengerti. Ya, pada ilmu itu nanti dia akan, ketika dia masuk mempelajarinya, dia tahu rinciannya, dia tahu mana hal-hal yang para ulama sepakat di dalamnya. Dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan tata negara, dalam pembahasan politik, dalam pembahasan fikih. Dia tahu mana kesepakatan para ulama. Nah, kalau sudah ada kesepakatan, dia tidak keluar dari itu. Tidak keluar dari kesepakatan para ulama. Ya kalau dia keluar dari kesepakatan para ulama, itu ciri dia keluar dari jalan yang lurus. Saya beri contoh sederhana ya. Yang banyak dilanggar di masa sekarang. Iya. Jadi hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum, itu wewenang pemerintah. Ya kalau pemerintah menangkap, itu tidak boleh ada dari rakyat biasa. Dan tidak boleh pula ada dari seorang ulama di level apapun dia sebagai seorang ulama. Masuk di dalam ranah menilai ketentuan hukum itu. Oh, ini salah, ini tidak bersalah. Oh, ini ulama dizalimi. Itu keliru, itu menyelisih kesepakatan ulama. Di buku fikih itu sepakat semuanya. Penegakan hukum itu di tangan pemerintah. Karena itu tidak dikenal di dalam agama kita ini main hakim sendiri. Iya, main hakim sendiri. Ya kalau ada proses-proses tertentu, ya itu urusannya pemerintah di pengadilan dibuktikan, diterangkan. Jadi adanya kekacauan di dalam pemahaman yang seperti ini kurang mendalam di dalam pemahaman. Akhirnya menimbulkan berbagai kemeluk. Ya, setiap kali ada kejadian, padahal kejadiannya itu lumrah dan biasa, ya tiba-tiba disikapi dengan hal yang berlebihan. Itu perkara-perkara yang tidak baik. Dan itu merusak dari hubungan antara manusia. Dan itu bukan hal yang baik untuk pendidikan hati. Iya. Pendidikan hati. Kemudian dari keindahan ilmu ini pula. Ilmu itu adalah rasa takut. Dan ketundukan. Membawa seseorang itu untuk punya khasyah dan punya ketundukan. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah ilmu itu dengan takut kepada Allah. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Iya. Maka ilmu itu membawa kepada khasyah. Membawa dia untuk tunduk, patuh. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan lain dari perkara mereka. Iya, itulah ilmu, rasa takut dan kepatuhan, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Bukan mengikuti hawa nafsu. Iya. Bukan pula menyelisihi syariat. Bukan pula mengedepankan akalnya. Mengedepankan akalnya. Tidak seperti madhabnya orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa akal itu didahulukan terhadap nas Al-Quran dan Sunnah.
Ini tidak benar ya, ilmu itu tidak membawa seseorang untuk seperti itu. Ilmu itu akan membawa seseorang untuk punya khasyah, rasa takut, punya ketundukan terhadap nusus, pengagungan terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari keindahan ilmu ini, ilmu yang menghidupkan hati itu, ilmu yang mengantar seseorang kepada kehidupan akhirat, akan membuat cahaya kehidupan akhirat itu terang benderang di dalam jiwanya. Itu yang menjadi tujuan hidupnya. Tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirat. Itulah surga. Kami peruntukkan untuk orang yang tidak menghendaki ketinggian dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Dan akibat yang terbaik itu adalah milik orang yang bertakwa. Milik orang yang bertakwa. Ilmu yang menghidupkan hati itu kekuatan dan semangat yang tinggi. Semakin dia belajar, semakin kuat. Kuat di dalam segala hal. Semakin dia bertambah ilmu, semakin tinggi semangatnya. Semakin besar harapannya. Semakin indah sangkaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu yang bermanfaat, mewariskan rasa takut dalam hati, yang menghidupkan hati itu akan menyebabkan seorang terhindar dari putus asa, dari kemalasan, ya, dari kelemahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allahi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dhaif. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Bersemangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Selalu mohon pertolongan kepada Allah. Dan jangan kamu merasa lemah. Ya, ilmu yang menghidupkan hati itu akan membawa seorang untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dia banyak membaca Al-Quran, banyak dia baca hadits, dia jaga dari zikirnya pagi dan sore, dia jaga zikirnya sebelum tidur dan di malam hari. Ya, dia jaga zikir pagi dan petangnya. Kemudian dia jaga zikir di belakang sholat 5 waktu. Dia jaga dari zikir-zikir umum yang dibaca dalam sehari dan semalam. Kalau dia pelihara itu, dia pasti masuk ke dalam minad dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Orang yang banyak berzikir, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari keutamaan ilmu itu akan, ketika hati itu hidup, dia akan cinta kepada amalan salih. Cinta kepada amalan salih dan punya kerinduan dalam amalan salih. Iya. Karena itu segala sudut yang dia pandang dalam hidupnya ketaatan. Dia senyum kepada saudaranya ketaatan. Dia senyum kepada anak-anaknya ketaatan. Berakhlak yang mulia di keluarganya ketaatan. Kepada orang tuanya dia berbakti ketaatan. Dia membela dari kehormatan saudaranya ketaatan. Apalagi kalau yang dia bela itu adalah orang-orang yang berilmu dari para ulama. Itu adalah ketaatan. Jadi dia senang dengan hal tersebut. Masuk waktu sholat gembira sekali dengan sholat. Jadi dia datangi dengan kerinduan, kecintaan. Tidak terbebani dengan hal tersebut. Nah, itu pengaruh dan warna dari ilmu. Ya, ketika ilmu itu bercokol ke dalam hati, itu mewariskan makna-makna yang seperti itu. Ilmu itu akan membawa seseorang, ketika hatinya hidup, dia akan banyak bertobat kepada Allah, selalu inabah, kembali kepadanya, dan selalu menghisap dirinya. Kalaupun dia jatuh di dalam kesalahan, dosa-dosa, dari keindahan ilmu itu akan mengingatkannya, akan menegurnya, dan membimbingnya, mengarahkannya kepada hal yang baik. Kemudian dari keindahan ilmu itu, ketika seorang mempelajarinya, dia akan lebih giat memperbaiki amalannya. Sebab memperbaiki amalan itu lebih dahsyat daripada amalan itu sendiri.
Karena banyak orang yang dia lihat saja apa yang bisa diamalkan, apa yang dia kerjakan. Tapi dia tidak periksa amalan ini keikhlasannya, bagaimana hak-hak Allah di dalamnya, kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah SAW, keindahannya di dalam melaksanakan amalan. Itu namanya memperbaiki amalan. Ini kadar lebih tinggi daripada amalan itu sendiri. Iya, itu pengaruh dari ilmu. Karena itu orang yang berilmu itu dia beda cara memandangnya. Ketika dia sudah tahu amalan, dia sudah perbaiki, dia giat sekali dalam menjaganya. Tapi beda dengan orang yang tidak berilmu. Dia cari apa yang bisa diamalkan, ya. Dia tidak peduli terkait dengan amalannya. Dia ikhlas di situ, tidak ikhlas, atau dia amalannya sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan, dia tidak perhatikan. Ini hal-hal yang membedakan antara orang yang belajar ilmu dan tidak mempelajari ilmu. Karena itu kalau kita kembali kepada ucapan Yahya bin Ammar tadi, beliau katakan al-ulumu khamsah, ilmu itu ada 5. Ada ilmu huwa hayatuddin, ada ilmu yang merupakan kehidupan agama. Ini kalau mau hidup dalam beragama, yang menghidupkan agama seorang itu ada ilmunya. Itu namanya ilmu tauhid. Ini namanya ilmu at-tauhid. Ilmu tentang tauhid. Iya. Sekarang ini ada orang-orang yang tidak suka dengan bahasa ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Yang benarnya ilmu tasawuf katanya. Ini aneh-aneh saja. Padahal kata tauhid itu Nabi yang mengucapkannya. Nabi yang mengucapkannya. Karena itu Imam Muslim itu detail sekali. Ini juga menjadi masalah ya, karena orang-orang yang kadang bicara ganti-ganti ini, mereka perhatiannya terhadap hadits itu kecil sekali. Ya, sedikit sekali. Makanya nggak sensitif dalam riwayat-riwayat. Ketika ada masalah, itu jarang terucap di lisannya. Dalil-dalil keluar dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini 2 rujukan yang sahih. Kalaupun dikeluarkan dalil, ngambilnya dari hadits-hadits palsu, hadits-hadits lemah. Ya sebab dia nggak punya dari ilmu, pengagungan terhadap Rasulullah, menjaga sunnah Nabi. Itu tugasnya ahli hadits dulu. Mereka hidup untuk itu. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk menjaga riwayat-riwayat Nabi SAW. Tiba-tiba datang manusia, membiasakan dirinya dengan riwayat-riwayat, tidak peduli mana, tidak peduli hadits palsu, hadits lemah, semuanya dilahap. Nah, ini nggak bagus ya, itu bukan cara beragama. Jadi tauhid itu ada di Sahih Muslim itu. Imam Muslim membawakan riwayat-riwayat tentang seorang yang terjaga darahnya dan hartanya itu apa ukurannya. Beliau bawakan riwayat-riwayat dulu yang paling tersohornya, yaitu sampai dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Begitu. Setelah itu beliau datangkan riwayat dari jalur Tariq bin Asyam dari ayahnya. Ya. Dari jalur Abu Malik dari ayahnya Tariq bin Asyam, di mana Nabi SAW berkata, illa ayyuwahhidullah, kecuali kalau dia mentauhidkan Allah. Itu bahasa mentauhidkan Allah. Itu ada dari bahasa Nabi SAW. Tiba-tiba ada manusia tidak suka dengan hal tersebut. Padahal kata tauhid itu ada dari buku-buku para ulama dari masa dahulu. Ya, berjalan di lisannya para ulama ahli hadits. Berjalan di lisannya para ulama ahli hadits. Mereka tidak baca aja buku-buku terkait dengan Kitabut Tauhid, karya Ibnu Khuzaimah, karya Ibnu Manda. Mereka nggak lihat karya Abdul Ghani bin Said, ya, dan selainnya, Al-Maqdasi rahimahullahu ta'ala, dan selainnya dari buku-buku terkait dengan hal itu. Ya, hanya saja seorang itu ketika dia tidak tahu sesuatu, kadang dia musuhi. Nah, itulah kejahilan. Seorang kalau jahil sesuatu, dia musuhi sesuatu itu. Dan di sini juga tampak perlunya berilmu ya. Jadi ketika beliau katakan bahwa ilmu yang merupakan kehidupan agama adalah ilmu tauhid, itu kalimat punya makna sekali. Karena tauhid itu sumber kehidupan. Dan itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya.
Jadi itu ilmu yang menghidupkan kehidupan seorang dalam beragama. Makanya semua ilmu yang terkait dengan tauhid itu dia pelajari, dia tekuni, dia dalami. Dan buku-buku tauhid itu alhamdulillah lengkap sampai hari ini ada. Ada pembahasan tentang tauhid diajarkan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah. Diajarkan oleh Imam Al-Bukhari, Ali bin Al-Madini, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr, Abu Amr Al-Auza'i, imam besar di masanya, rahimahullah. Iya. Dan berbagai buku, puluhan bahkan ratusan, buku-buku dari para ulama as-salaf, dari abad kedua, ketiga, dan keempat, itu masih ada sampai sekarang. Terjaga, terpelihara, dengan riwayat-riwayat bersambung kepada penulis-penulisnya. Secara riwayat, dan secara makna juga, dan pemahaman, masih bersambung, terwarisi dari masa ke masa, diajar dari guru. Dan kita belajar buku-buku itu dari guru, bukan cuma di sanad periwayatannya saja, pada makna riwayatnya juga, pada maknanya. Itu diajarkan oleh mereka. Iya. Nah itu ilmu namanya. Karena itu ilmu itu, dari etikanya itu ditalaki dari guru. Orang ngambil dari guru. Dia harus berguru. Ya, kalau dia mengajarkan ilmu, tanya, kamu berguru di mana? Belajar dari siapa? Kalau dia sebut gurunya, tanya, kamu belajar apa di sana? Bentuk-bentuk ilmu apa yang sudah kamu pelajari? Sebab seorang kalau kita mengambil ilmu darinya, kita harus tahu dia ahli di bidang apa. Ya jangan sampai dia mengajarkan sesuatu, itu bukan keahliannya, bukan ranah dia untuk mengajarkan di situ. Karena itu ilmu itu nisabun bain ahli. Ilmu itu nisbah, nasab antara pemiliknya, ada nasabnya. Seorang itu ngambil dari guru, talaki. Ya. Dan demikian diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Para sahabatnya mengajarkannya kepada para tabi'in. Dan Nabi SAW memberikan garisnya seperti itu, tidak akan terputus. Kata beliau dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Imam Ahmad, tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Kata Nabi kepada para sahabat, kalian wahai para sahabat mendengar dari saya, akan datang nanti orang-orang mendengar dari kalian, akan datang lagi orang-orang yang mendengar dari orang-orang yang mendengar kepada kalian. Itu bersambung sampai hari kiamat. Seperti hadits Taif al-Mansurah yang saya sebutkan tadi. Itu akan terjaga dari agama ini. Terpelihara. Cuman kita perlu mengambilnya dari guru-guru yang benar dari keilmuannya. Iya. Jadi itu yang pertama ya, ilmu tauhid, ilmu yang merupakan kehidupan agama. Yang kedua ada ilmu yang merupakan konsumsi makanan, ya, dan apa yang merupakan seorang itu bisa tegak kehidupannya. Itulah al-idha wa dzikr, nasihat dan dzikir. Jadi perlu dia dapat peringatan-peringatan. Seorang alim pun dia perlu peringatan. Makanya sebagian ulama itu kalau dia rasakan hatinya agak keras, dia datang kepada ulama yang lain. Datang kepada ulama yang lain. Ya. Yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dari ulama yang banyak didatangi oleh ulama yang lain untuk hal itu. Dan Al-Hasan Al-Basri sendiri itu orang yang sangat giat sekali memberi nasihat untuk dirinya sendiri dan juga minta nasihat dari orang lain. Minta nasihat dari orang lain. Jadi dari kisah yang menakjubkan ya, ada seorang alim yang matanya itu sudah buta, dibawa oleh anaknya ke rumah Al-Hasan Al-Basri. Itu melalui jalan terputus begitu. Maka anaknya ini menghamparkan badannya supaya ayahnya bisa lewat di atas punggungnya sampai ke rumah Al-Hasan Al-Basri. Iya. Maka dia berkata kepada Al-Hasan, saya temukan pada hati saya ada hal yang agak keras, tolong nasihati saya. Maka Al-Hasan Al-Basri menasihatinya sampai dia menangis. Ya. Terus dia berkata, tambah nasihatnya. Terus Al-Hasan Al-Basri menasihatinya sampai dia menangis, sedangkan Al-Hasan Al-Basri juga menangis.
Al-Hasan Al-Basri juga menangis. Nah, itu kebiasaan hidup mereka. Seperti itu. Hidup hatinya memang. Ada makanannya. Jadi kalau kita di dalam kehidupan ini tidak mengambil hal-hal yang seperti itu, kita melalaikannya. Kadang subhanallah kita sibuk dengan urusan dunia, urusan kerja, urusan ini dan itu. Akhirnya lupa kadang-kadang. Padahal ada hal-hal, nasihat-nasihat mendalam itu penting. Nah, ilmu-ilmu yang jenis yang seperti ini, hal-hal yang jenisnya seperti ini, itu biasanya diambil dari kajian tematik, itu diambil dari khutbah-khutbah Jumat. Ya, biasanya arahannya ke situ. Itu bagus ya, dari hal yang merupakan makanan untuk seorang hamba di dalam beragama. Kemudian yang ketiga ada namanya ilmu dawauddin. Itu obat dalam beragama. Itulah ilmu fikih. Fikih itu obat segala permasalahan. Fikih itu obat segala permasalahan. Karena itu kata sebagian ulama, yang menghancurkan dunia itu ada 4 orang setengah-setengah. 4 orang yang setengah-setengah. Yang pertama ada setengah orang yang ahli di bidang akidah. Ini merusak keyakinan manusia. Karena setengah saja ilmunya. Kemudian yang kedua, ada orang yang setengah ahli fikih. Nah, ini merusak agama orang. Ya, merusak tata negara. Sebab fikih ini hubungan tata negara, membangun kebersamaan. Itu fikih. Kemudian ada lagi setengah ahli bahasa. Setengah ahli nahwu. Nah, ini merusak lisan manusia. Dan ada lagi dia setengah. Ya, ini setengah dokter namanya. Nah, ini merusak badan-badan manusia. Jadi ada yang merusak akalnya, ada yang merusak agamanya, ada yang merusak lisannya, dan ada yang merusak badannya. Ya, ini setengah-setengah dalam belajar di bidang ilmu apapun, itu tidak bagus. Tapi belajar itu, dia belajar dengan benar, dia kuasai. Diambil sesuai dengan metodenya. Ya. Inilah kalau seorang belajar fikih, dia akan dapati hal itu. Dan ada ilmu di sini, kata beliau, ilmu ini penyakit dalam beragama. Jangan dekati ilmu yang seperti ini. Ini ilmu-ilmu yang dilarang ya. Dia masuk di dalam pembahasan sejarah, masuk dia baca kisah-kisah kehidupan orang-orang yang lalu. Dia ketemukan kisah pertikaian antara para sahabat, antara para ulama. Dia ikut-ikut di dalamnya. Khususnya untuk para sahabat, itu diharamkan. Seseorang itu mengungkit-ungkit pertikaian di tengah para sahabat. Iya. So, para sahabat itu, mereka ketika bertikai, mereka itu ahli ijtihad, berijtihad. Yang benar ijtihadnya dapat 2 pahala, yang salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Kalau kita dapat dosa ikut di dalam pertikaian mereka. Maka ini penyakit dalam beragama. Kemudian yang kelima, wa ilmun huwa halakuddin, huwa ilmul kalam. Terakhir ilmu itu kebinasaan. Seorang kalau belajar ilmu ini, itu kebinasaannya dalam beragama, membahayakannya, menghancurkannya. Itulah ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya, ilmu kalam ini, ilmu filsafat ini, itu sepakat para ulama tentang haramnya, tentang bahayanya. Bahkan Imam Syafi'i berkata, hukumku terhadap orang yang belajar ilmu kalam, dia dicambuk dengan jarit, ya kayu, dibawa berkeliling ke kampung-kampung, diteriakkan ini orang yang mempelajari ilmu filsafat meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Nah, ini ada pembahasan tersendiri ya. Ini sering dikaji di buku-buku akidah. Diterangkan ilmu filsafat itu bahayanya dan bagaimana dampak-dampak negatifnya terhadap pemikiran, terhadap umat, terhadap beragama. Nah, ini harus banyak diulang di masa sekarang ini. Nah, saya heran juga orang-orang masuk di dalam berbicara agama, katanya tidak bisa kita bicarakan satu ayat dan hadits kalau kita tidak kuasai ilmu kalam, ilmu filsafat dan ilmu tasawuf membicarakannya. Itu subhanallah dari keajaiban yang sangat aneh sekali. Hal-hal yang tidak dikenal oleh ulama-ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah dan selainnya, tiba-tiba menjadi suatu ilmu yang diwajibkan di masa sekarang. Nah, itu suatu hal yang sangat ajib sekali. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Dan saya nasihatkan kepada kawan-kawan para penuntut ilmu agar supaya seorang itu selalu memikirkan yang terbaik untuk dirinya. Diambil yang bermanfaat, jangan dia dekat-dekat kepada hal yang tidak bermanfaat.
Kemudian seorang itu harus punya semangat yang tinggi, ulul himmah. Dan seorang hendaknya dia punya istimroria, berkesinambungan, berkelanjutan di dalam belajar, tidak terputus-putus. Dan setiap orang yang ingin istiqamah, dia cari teman-teman duduk yang baik, orang-orang yang salih, orang-orang yang istiqamah di atas sunnah. Ya, dan hendaknya dia meninggalkan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak di atas jalan. Karena itu Nabi SAW sudah memperingatkan bahayanya orang-orang yang tidak di atas jalan itu dari semenjak dahulu. Ya, di berbagai tempat. Bahkan di dalam Al-Quran diingatkan di berbagai tempat terkait dengan hal tersebut. Disebutkan dalam buku-buku akidah dalam konteks yang disepakati oleh para ulama. Ini semuanya dari hal-hal yang banyak, dari hal yang saya uraikan. Masih perlu uraian-uraian yang lebih mendasar dan mendetail. Tapi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat. Ya wallahu ta'ala alam.